warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rudi dan Arifio Nugroho dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Bima Nur Elita sebagai moderator dan teman saya Gusti Sukoma sebagai penyanyi dan Rizal Diliani sebagai ibu kamera. Baik, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang potensi rumput laut di Desa Cekakak, Kecamatan Fresia, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Pekakak. Latar belakang, rumput laut merupakan sumber daya laut yang memiliki keragaman dan kaya akan nutrisi. Rumput laut sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri, baik industri pangan maupun non-pangan. Rumput laut yang teridentifikasi sebanyak 23 jenis rumput laut yang tergolong dalam jenis Rhizophyta, Pheophyta, dan Chlorophyta. Perairan Pantai Cekakak memiliki jenis rumput laut tertinggi sebesar 39%. Komposisi rumput laut tertinggi di Pantai Cekakak yaitu ada 14 jenis dari 10 marga yang terdiri dari 6 jenis Rhodophyceae, 4 jenis Chlorophyceae, dan 4 jenis Phaeophyceae. Tantangan utama yang dihadapi masyarakat mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan budidaya rumput laut yang berkaitan dengan sistem pengelolaan secara terpadu, yaitu keterbatasan biaya, pengetahuan tentang budidaya, dan pengolahan secara kemasan serta pemasaran hasil. Program pemberdayaan ini dirancang untuk meningkatkan produksi dengan memperbaiki teknik budidaya mulai dari pemilihan lokasi, perawatan dan panen, pengolahan pasca panen, terutama pada proses pengeringan, penyimpanan, pengepakan, dan pengolahan minimal menjadi bahan baku setengah jadi, pemasaran dengan memperbaiki sistem dan jaringan pemasaran. Di sini ada kegiatan persiapan. Pertama, kami melakukan sosialisasi atau penyadaran masyarakat. Di sini kita menyampaikan tujuan, manfaat, dan rencana program pemasyarakat petani rumput laut, yaitu membentuk pemahaman bersama agar adanya dukungan dan partisipasi aktif. Kedua, kami melakukan survei lapangan, kunjungan ke daerah lain yang sudah berhasil untuk belajar praktik baik budidaya atau pemasaran rumput laut. Ketiga, menyusun rencana kerja, yaitu diskusi kelompok terarah atau FGD dengan petani, perangkat desa, penyuluh, pelaku usaha atau akademisi, dan menentukan prioritas masalah dan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya kami mengadakan pengering, pelatihan branding, kerjasama dengan pembeli besar. Selanjutnya, kegiatan pengumpulan data primer. Kami melakukan observasi lapangan, yaitu melihat langsung lokasi budidaya rumput laut, sarana prasarana, metode pengeringan, dan gudang penyimpanan. Kedua, FGD. Di sini diskusi kelompok dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, petani, dan pengusaha untuk menggali masalah dan kebutuhan. Ketiga, dokumentasi foto atau video untuk bukti visual kondisi lapangan kegiatan masyarakat. Kegiatan pengumpulan data sekunder. Pertama, pengumpulan data statistik yang berasal dari BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan, KKP, dan harga pasar. Kedua, review dokumen pemerintah, RPJM Desa, Rencana Zonasi, RZW P3K, laporan program KKP, Kemendesa terkait rumput laut. Ketiga, mengakses laporan pasar dan tren industri, yaitu dari asosiasi atau ARD, laporan ekspor impor, dan perkembangan produk turunan rumput laut. Di sini data primer yang akan kami ambil yaitu pertama, produksi rumput laut. Di sini kita melihat jumlah hasil panen per musim, kualitas hasil panen mulai dari jenis, kadar air, dan tingkat kebersihan. Terus teknologi teknik budaya yang digunakan, urgensinya sebagai dasar perhitungan target produksi yang bisa dipasarkan.
Kedua, pola pasca panen. Di sini kita melihat cara pengeringan, penyimpanan, pengepakan, dan kendala pasca panen mulai dari kendala cuaca, peralatan, dan standar mutu. Urgensinya menentukan kebutuhan intervensi teknologi pasca panen agar kualitas produk terjamin. Ketiga, sistem pemasaran. Di sini kita melakukan jalur distribusi yang digunakan langsung ke tengkulak, koperasi, eksportir, pasar lokal, dan melihat harga jual di tingkat petani, frekuensi penjualan mingguan, bulanan, bahkan musiman. Urgensinya untuk memetakan kelemahan dan peluang dalam rantai pemasaran sehingga program bisa memperbaiki sistem distribusi. Data sekunder yang akan kami ambil, pertama data produksi rumput laut per kabupaten atau per provinsi. Di sini sumbernya kita mengambil sumber dari Dinas Kelautan, Perikanan, BPS, PLO, dan KKP. Urgensinya untuk membandingkan potensi desa dengan daerah lain, memetakan posisi daya saing, serta menentukan peluang ekspor. Kedua, harga pasar rumput laut mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Sumbernya dari laporan harga KKP, Asosiasi Rumput Laut Indonesia atau ARLI, dan laporan perdagangan ekspor. Urgensinya sebagai acuan untuk menentukan strategi harga yang kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Yang terakhir ada kebijakan serta regulasi yang terkait. Di sini kami melihat dari UU Perikanan, kebijakan KKP tentang ekonomi biru, Perda RZW P3, dan program pemberdayaan nelayan. Urgensinya menjadi dasar legalitas program kami dan memanfaatkan dukungan regulasi yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Divisi Komas atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada pembahas 1 dan pembahas 2. Sini Pristania. Di sini saya akan memberikan saran terkait dengan awal pelaksanaan. Ini kan belum ada waktu pelaksanaan. Sebenarnya teman-teman juga ngasih waktu pelaksanaan, jadi kita tahu ya waktu pelaksanaan yang exact itu bagaimana aja, dan kalian juga bisa tahu ya bagaimana mitigasinya ketika waktu tersebut tidak bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada saat itu. Jadi karena tidak ada, maka saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menginventarisasi potensi desa ini, lalu apa saja yang dilakukan dalam waktu tersebut dan apakah akan disesuaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas 2 ya. Terima kasih atas sarannya. Di sini memang kita tidak menampilkan jangka waktunya, tapi di sini kita sudah merancang. Kita melakukan program ini dengan jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Yang pertama, di sini kita melakukan bulan pertama mungkin kita melakukan kegiatan persiapan yang terdiri, kami melakukan sosialisasi, survei lapangan, serta kami menyusun rencana kerja.
Bulan kedua kami mengumpulkan data primer dan sekunder. Lalu yang ke bulan ketiga kami melakukan pengolahan dan analisis data. Keempat kami melakukan pelaporan dan evaluasi program. Jadi bulan keempat itu kita melihat program yang kita laksanakan sudah sesuai atau belum. Bagaimana dengan pembahas 2? Terima kasih. Pembahas 1 pertanyaan tentang apa saja yang bagian non pangan ya. Kan biasanya rumput laut itu digunakan sebagai bahan makanan ya rata-rata. Nah di sini selain bahan makanan ternyata rumput laut itu juga bisa digunakan untuk pada pertama bidang kesehatan. Nah di bidang kesehatan itu ternyata rumput laut itu bisa menjadi suplemen kesehatan. Jadi banyak obat-obatan yang mengandung rumput laut untuk dicampur ke dalamnya. Kedua, selain kesehatan, ternyata rumput laut juga bisa dijadikan alat kosmetik kayak skincare atau dan sejenis lainnya. Terus kalau misalkan dari segi pertanian, ternyata rumput laut juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk. Bagaimana dengan pembahas 2? Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.